warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, para siswa sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan dalam mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Yang kali ini kita akan membahas tentang taharah bagian kedua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama saya, Pak Mursoni. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3, taharah bagian kedua, tentang hadas dan cara mensucikannya. Kemudian yang kedua, apa saja alat-alat atau benda yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam air. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah taharah. Baik, pada siswa sekalian, kita mulai dengan membahas tentang hadas dan cara mensucikannya. Pada bab taharah bagian pertama, kita sudah membahas tentang apa itu perbedaan hadas dengan najis. Masih ingat? Ya, najis itu adalah kotoran. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian kotoran itu, najis itu bisa dibagi menjadi 3. Sedangkan hadas adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Hadas, ya, hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang hadas. Hadas ada 2. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil, apa saja yang menyebabkan hadas kecil? Yang menyebabkan hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan dan dubur itu jalan belakang. Jadi yang keluar sesuatu itu bisa berupa buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, kentut. Yang kedua, hadas kecil itu bisa disebabkan, atau kejadian yang disebut hadas kecil itu adalah kejadian hilang akal, atau yang disebabkan oleh tidur atau pingsan atau gila. Kemudian yang ketiga, yaitu bersentuhan kulit antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kalau ketemu bersentuhan kulit laki-laki, itu menjadikan seseorang menjadi berhadas kecil. Kemudian yang keempat, yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Jadi menyentuh dengan telapak tangan ini yang kalau ditempelkan ada di dalam nih. Ini adalah kalau menyentuh kubul atau dubur dengan menggunakan telapak tangan, ini menjadi hadas kecil. Kalau dengan luar telapak tangan, ini tidak. Tapi kalau dengan dalam itu membatalkan atau menyebabkan hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Nah, cara mensucikan hadas kecil caranya adalah dengan berwudu. Nanti pada bab berikutnya kita akan membahas tentang
cara berwudu, tetapi untuk hari ini kita akan mengetahui bahwa hadas kecil itu yang tadi sudah disebutkan itu diantaranya yaitu ada 4: keluar suatu dari kubur dan gugur, hilang akal, bersentuhan kulit laki dan perempuan, menyentuh kemaluan, itu adalah hadas kecil. Cara mensucikannya adalah berwudu atau tayamum apabila tidak ada air. Kemudian yang berikutnya, hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu apa saja yang termasuk hadas besar atau penyebab hadas besar? Yang pertama adalah haid atau menstruasi. Ini adalah khusus bagi perempuan yang sudah dewasa atau sudah balik, mulai umur 15 tahun atau kurang dari itu, sekolah mulai SMP, atau umur 13 tahun tapi sudah haid, perempuan sudah haid, maka dia itu namanya sudah berhadas besar. Yang kedua adalah melahirkan, yaitu seseorang yang melahirkan anak. Ini akan keluar darah, namanya darah wiladah. Nah, ini adalah hadas besar. Yang ketiga adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau darah yang keluar saat perempuan, yang darah keluar dari perempuan saat melahirkan disebut darah wiladah. Sedangkan darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan disebut darah nifas. Darah nifas biasanya lamanya adalah 40 hari. Yang keempat yaitu keluar mani. Nah, ini adalah hadas besarnya laki-laki, itu keluar mani. Yang kelima yaitu berhubungan khusus suami istri. Itu juga menyebabkan hadas besar, baik keluar mani ataupun tidak. Kemudian yang keenam adalah meninggal dunia. Ini juga menyebabkan hadas besar. Tapi kalau meninggal dunia, orang tersebut tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mensucikan hadas besar sendiri, maka orang lainlah yang mensucikan dia, membersihkan dari hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Seperti apa mandi wajib? Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Tata cara mandi wajib. Atau kalau tidak ada air untuk mandi wajib, maka bisa dengan melakukan tayamum. Ya. Berikutnya kita akan berlanjut tentang bagaimana kalau membersihkan diri dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, itu kan menggunakan alat-alat bersuci. Alat bersuci itu apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama ada yang namanya benda padat. Apa saja yang dimaksud benda padat tapi bisa digunakan untuk bersuci? Itu adalah pertama batu, pecahan genting ya, tapi dicari yang tidak tajam. Batu merah, kertas, daun, dan kayu, dan yang lain juga masih ada lagi. Pokoknya kalau kita buang air kecil tapi tidak ada air, maka kita menggunakan benda padat tadi ya. Kita bisa tisu, bisa menggunakan batu, menggunakan kayu dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita buang air kecil tapi tidak melakukan toharoh atau melakukan bersuci. Yang kedua adalah benda cair. Sedangkan yang dimaksud dengan benda cair itu adalah air. Ya. Jadi air, ada benda padat tadi, kemudian benda cair yaitu air. Jadi macam-macam alat bersuci itu secara garis besarnya terbagi dua, yaitu benda padat dan benda cair. Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air saja, gitu. Air yang tidak dikasih
ketentuan air. Jadi air saja, air bersih. Ini seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, air salju, air mata air, itu adalah air mutlak namanya. Itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sah diminum, halal diminum, dan sah digunakan untuk bersuci. Nah, berikutnya ada air suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja? Yaitu air tapi ada keterangannya di belakang. Air kelapa. Itu air boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air kopi, air teh, air Pocari Sweat misalnya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan air yang dikeluarkan oleh pepohonan. Jadi kalau kita di hutan atau di sawah, kemudian pohon pisang, nanti lama-lama dia akan mengeluarkan air sedikit. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Boleh diminum. Berikutnya, yang ketiga yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Yaitu air yang dipakai bersuci seperti air yang terjemur atau terkena panas matahari dalam bejana atau suatu tempat. Jadi air yang terkena sinar matahari ini boleh digunakan untuk bersuci, tapi hukumnya makruh. Ini air ini yang terjemur dengan sinar matahari ini disebut air musyammas. Misalnya air di ember tapi terjemur matahari, itu makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci ini haram atau tidak boleh, tidak sah digunakan untuk bersuci. Misalnya air mustakmal itu apa? Yaitu misalnya kita berwudu tapi kemudian air ini dari wajah kita tuh jatuh ke bawah, kena ember atau kena gayung. Nah, maka air yang netes dari tangan kita, dari wajah kita yang sudah bersuci berwudu ini netes di gayung, maka air di gayung itu namanya air mustakmal atau air di ember. Maka kalau sekarang itu kan di masjid atau mushola itu berwudu itu menggunakan keran. Itu untuk apa? Untuk kita terbebas dari air mustakmal. Jadi air yang sudah kita pakai ke bawah itu adalah dia tidak dipakai lagi. Yaitu kita menghindari dari air mustakmal. Maka kita berhati-hati kalau kita berwudu menggunakan air ember atau air bak yang kecil. Maka itu harus hati-hati, jangan sampai bekas air ini jatuh ke bak tadi, ke ember tadi, maka akan menjadikan air di bak tadi menjadi air mustakmal, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi wajib. Tidak boleh mandi wajib pakai gayung tapi ke badan, terus air bekas dari badan itu menyiprat ke bak atau kolam tempat kita mandi kalau kolamnya itu kecil. Berapa ukurannya, kecil atau besar? Ukurannya adalah 60 cm. 60 cm kalau kita menggunakan air, baknya itu 60 cm, 60 kubik, 60 cm. Maka kalau lebih kecil dari itu maka disebut air sedikit. Kalau lebih banyak dari itu maka disebut air yang berikutnya, yang kelima yaitu air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang terkena najis. Apa? Misalnya contohnya air di ember terkena bangkai atau kejatuhan bangkai tikus. Maka itu air mutanajis, najis. Atau kena percikan air kencing, maka itu namanya
itu mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita menggunakan air, harus mempunyai pengetahuan bagaimana mengenal air yang bisa digunakan dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berikutnya kita akan membahas tentang hikmah thaharah. Selain untuk memenuhi syarat ibadah, jadi hikmah thaharah itu yang utamanya adalah untuk memenuhi syarat ibadah. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidahnya begitu. Jadi sesuatu yang tampanya sebuah ibadah tidak bisa suatu ibadah tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka sesuatu itu wajib. Maka thaharah, sholat tidak bisa dilaksanakan tanpa berwudu, maka berwudu itu jadi wajib. Maka hikmah thaharah itu adalah memenuhi syarat. Ibadahnya tidak memenuhi syarat kalau tidak berwudu. Tapi selain itu, hikmah thaharah adalah untuk terhindar dari macam penyakit. Seperti sekarang ini sedang terjadi wabah pandemi corona, maka kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, dengan lebih banyak berwudu. Maka kita juga dianjurkan untuk dawamul wudu atau selalu memperbaiki wudu, walaupun kita tidak akan melaksanakan sholat dan sebagainya, tapi selalu menjaga wudu. Kalau sudah batal wudu, kita wudu lagi. Ini bagus, menjaga seorang untuk selalu hidup bersih, terhindar dari segala macam. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu, dia wajahnya kelak akan bersinar saat hari kiamat. Jadi orang yang selalu menjaga wudu, dia wajahnya akan bersinar. Kemudian yang ketiga, wudu ini juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang menjaga wudu, dia akan mudah baca Quran, mudah sholat. Ke masjid langsung sholat, tahiyatul masjid, sholat sunnah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa an-nadofatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan ada ungkapan yang terkenal di sekitar kita, yaitu tentang kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian dengan thaharah atau bersuci ini kita akan terbiasa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Kalau biasa bersih, biasa menjaga kebersihan, maka hidup kita akan nyaman. Para siswa sekalian, demikian bisa Bapak sampaikan mengenai pembelajaran tentang thaharah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang akan ditanyakan atau disampaikan, bisa melalui komunikasi via WA ke nomor Bapak. Nanti insya Allah kita akan berikan penjelasan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.